pembelajaran kimia bersama saya Pak James Huta Barat. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan alat-alat lab dan bagaimana prosedur kerja masuk di dalam lab kimia. Untuk teman-teman yang di SMP sudah pernah melakukan percobaan di lab, mungkin tidak asing lagi bagaimana alat-alat dan menggunakannya di dalam lab. Tapi kita tetap harus mempelajari lebih dalam supaya nanti ketika teman-teman semua baik di lanjutan kuliah maupun jadi analisis ataupun ilmuwan, semua bisa menggunakannya dengan baik. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa ketika Anda masuk lab, yang pertama harus disiapkan adalah baju atau jas lab, harus dilengkapi dengan jas lab, juga masker. Karena di lab kimia banyak bahan-bahan yang berupa gas yang ukurannya sangat kecil yang bisa masuk melalui saluran pernapasan. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk membuat suatu larutan. Misalnya kita mau buat larutan NaOH. Alat-alat apa saja sih yang dibutuhkan? Yang pertama itu kita harus menyediakan beaker glass atau yang disebut dengan gelas kimia, lalu pengaduk, lalu cawan porselin, kemudian labu ukur, juga timbangan. Nah, kemudian bahannya berarti kalau kita mau buat larutan NaOH, kita harus sediain bahan NaOH dan juga kita harus sediain aquades. Karena untuk membuat suatu larutan kita butuh aquades atau air murni. Nah, bagaimana prosedurnya? Kita ikuti dalam video berikut ini. Yang pertama kita sediakan alat dan bahannya, lalu kita timbang dulu tempatnya. Setelah itu kita nolkan supaya nanti hasil timbangannya itu semua murni dari bahan. Kita timbang bahan secukupnya, lalu kita masukkan ke dalam gelas kimia atau beaker glass. Kita tambah aquades. Ingat, dalam membuat larutan harus pakai aquades. Umpama kita mau buat larutan ini tadi 100 ml, berarti aquadesnya kita masukkan di bawah 100 ml, misalnya 50 ml. Lalu kita aduk sampai semua zatnya larut. Nah, kalau zatnya sudah semua larut, lalu larutan tersebut kita masukkan ke dalam labu ukur. Perhatikan teman-teman, labu ukur ini labu ukur 100 ml. Setelah itu kita cuci lagi gelas kimianya pakai aquades, lalu kita tambahkan lagi ke labu ukur. Nah, di sini perhatikan jelas ada garisnya ya. Nah, kita tambah lagi aquades sampai tepat di garis. Hati-hati untuk menuangnya. Ini garisnya cuma ada satu karena ini labu seukuran. Sudah tepat di garis berarti larutan kita sudah selesai. Tapi ini harus kita aduk atau kita campur atau dikocok supaya merata semua bagian larutannya. Setelah dikocok maka sudah selesai membuat larutan NaOH. Nah, itu untuk satu percobaan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada percobaan kita melakukan titrasi? Titrasi itu apa sih? Titrasi itu adalah suatu analisis kimia yang harus dipahami. Ini analisis kimia dasar dalam menentukan kadar suatu zat. Misal, kita mau menentukan kadar keasaman suatu minuman atau makanan, atau menentukan kadar asam dari suatu minyak mentah, kita butuh analisis ini dengan menggunakan titrasi. Alat apa saja yang dibutuhkan untuk titrasi? Yang pertama ada buret, yang kedua ada corong, yang ketiga ada pipet filler, yang berikutnya ada Erlenmeyer, yang berikutnya ada pipet gondok atau pipet volume.
Lalu ada statik yang pasti untuk tempat kuretnya. Nah, kemudian kalau kita sudah sediakan alatnya, maka kita bisa melakukan praktikum untuk literasi. Nah, ikuti percobaan berikut untuk memahami bagaimana prosedur daripada literasi. Nah, kita sediakan tadi boleh menggunakan pipet volume atau pipet gondok, lalu pipet filler. Dalam pipet filler ini ada 3 tombol, satu yang di atas untuk membuang gas, lalu ada tombol E dan tombol S. Nah, mari kita coba gunakan. Kita keluarkan dulu gasnya, lalu kita masukkan pipet gondok, lalu kita ambil larutan dengan menekan tombol S atau sedot. Nah, kalau berlebih lewat garis, kita tekan E sampai tepat di garis. Lalu kita keluarkan larutan ke Erlenmeyer dengan menekan tombol E atau ekskresi, mengeluarkan. Nah, setelah itu kita taruh alatnya dengan baik, pipet gondoknya supaya tidak pecah. Nah, kita tambah 2 tetes PP ke dalam HCl tadi. Lalu kita titrasi dengan mengalirkan NaOH dengan pelan-pelan. Alirkan pelan-pelan, dititrasi pelan-pelan sambil diaduk atau sambil digoyang-goyang Erlenmeyernya supaya campurannya merata. Ini kita lakukan terus-menerus sampai terjadi perubahan warna merah muda di larutan. Ini kita titrasi. Sambil menitrasi, saya ingatkan teman-teman, kita sudah belajar alat-alat. Nanti coba untuk tugas kalian cari alat-alat yang diperlukan untuk penyepuhan sendok, misal kalau ada sendok yang berkarat, dan tentukan cara kerjanya. Cari alat-alat untuk penyepuhan dan cara kerjanya untuk tugasnya. Nah, ini kita lanjutkan titrasinya, sudah mulai berubah warna sampai pink muda. Nah, kalau warnanya sudah seperti ini, maka titrasi sudah bisa kita hentikan. Nah, ini berarti analisis sudah selesai. Nah, demikian teman-teman beberapa percobaan yang bisa saya berikan sebagai bahan dasar untuk pembelajaran kimia nanti di lab. Tapi jangan lupa, ketika kita memperhatikan zat-zat kimia, ketika kita megang zat-zat kimia, yang pertama harus kita lihat adalah lambang-lambang di dalam zat kimia. Karena di sana ada banyak lambang yang menunjukkan bahwa zat itu berbahaya atau enggak. Ada yang berbahaya terhadap lingkungan, ada yang bisa menyebabkan iritasi terhadap kita, kulit, mata, ada yang bisa merusak saluran pernapasan. Oleh karena itu, harus diperhatikan lambang-lambang di bahan kimia sebelum digunakan. Lalu gunakanlah bahan kimia sebaik-baiknya. Ketika Anda membuka, jangan berlama-lama, harus segera ditutup. Nah, ini dia beberapa lambang yang mungkin nanti akan muncul di dalam bahan-bahan kimia yang sering kita gunakan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya di video berikutnya. Tapi jangan lupa sering mengulang video ini untuk lebih memahami pembelajaran kimia. Sampai di sini, sukses.